Dinasti politik Jokowi adalah perusak demokrasi. Pasal 5 angka 6 Undang-Undang 28 tahun 99 Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ya. Di Undang-Undang di pasal 5 angka 6 ini disebutkan begini, bahwa penyelenggara negara termasuk presiden di dalamnya berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan keluarga, kroni, dan orang-orang di sekitarnya. Baik. Nah, dalam konteks ini kita bisa lihat presiden sedang menggunakan jabatan untuk kemudian mensupport anaknya sedang maju. Ini anaknya, keluarganya. Salahkah berarti langkah yang diambil Jokowi? Masalah kita adalah proses di Mahkamah Konstitusi. Oke, rubahlah undang-undang untuk rakyat. Rubahlah undang-undang untuk bangsa ini. Rubahlah undang-undang untuk negara. Rubahlah untuk undang-undang untuk kebaikan bersama, tidak untuk satu orang anaknya. MK sudah final dan mengikat, Bang. Kita tidak bisa lagi ganggu gugat urusan MK, Bang. Nggak masalah itu. Oke. Tapi bahwa kemudian kita melihat ada proses yang tidak fair di sini, dan pegang satu hal, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Presiden yang sedang berkuasa, kemudian seorang putranya juga ikut dalam sebuah kontestasi pemilihan umum. Apa dasar pertimbangan etiknya, Rob? Itu sesuatu yang wajar, tetapi bagi politisi pimpinan itu menurut saya terlarang. Oke. Kan kalau ditugasi oleh masyarakat untuk memimpin bangsa, pertimbangan keluarga dan kerugian pribadi itu harus ditinggalkan. 100% bagi bangsa itu. Kalau sudah di pensiun, ya pikirkan keluarganya lagi. Kalau itu tidak dilakukan, itu tentu suatu kelemahan etis. Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, kan pasal 282 dan 283 itu kan ada klausul yang mengatakan bahwa pejabat publik haram hukumnya melakukan aktivitas yang menguntungkan salah satu calon. Betul. Meski pada pasal 299, 281 memperbolehkan presiden dan menteri itu melakukan kampanye politik, tapi syaratnya 2, cuti atau dia tidak menggunakan fasilitas negara. Kita punya kekuasaan menentukan semuanya, kita harus ikut. Untuk keuntungan mereka sendiri, untuk keluarga mereka sendiri. Kalau yang disebut dinasti, jadi begitu banyak, itu tanpa merasa malu, tidak malu ya, memajukan anak dan keluarga. Kami berjalan bersama-sama Jokowi dari bawah, dari dia masih wali kota, dia jadi gubernur, dia jadi presiden, kita bareng-bareng, kita jaga sekuat-kuatnya dan sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya. Semua kader PD Perjuangan pasang badan buat Jokowi. Semua berkorban pasang badan buat Jokowi. Ada beberapa yang waktu pemilu meninggal karena kelelahan juga untuk memperjuangkan Jokowi. Dan lain hal dengan sekarang ya? Bagaimana? Lain hal dengan sekarang dan ya? Semua itu punya nilainya. Dan hanya orang terhormatlah yang bisa menilai pengorbanan sekian banyak orang untuk dirinya. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Namun pernyataan ini berbeda dengan respons Jokowi pada Minggu 22 Oktober 2023 pagi. Jokowi justru mendoakan dan merestui putranya yang dikabarkan akan menjadi bacawa pres Prabowo. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh.
Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Jelaskan diperbolehkannya Presiden untuk kampanye, Mas. Oh ya, saya kira sudah ada aturannya ya. Hanya kalau tidak salah pasalnya tidak tunggal, itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh. Kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting. Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk para kepala daerah. Maka rasanya statement yang pertama menurut saya harus lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua rasanya harus dikoreksi. Karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kuasa. Ya, dari video-video tadi telah menunjukkan bahwa Pak Jokowi memang sudah terlalu jauh. Apa yang terlalu jauh? Ini akan saya jelaskan dalam 4 poin. Yang pertama, Pak Jokowi memang sudah terlalu jauh dari prinsip demokrasi. Yang kedua, Pak Jokowi sudah jauh dari agenda reformasi. Dan yang ketiga, Pak Jokowi telah jauh dari prinsip norma dan etika. Dan yang keempat, terakhir, Pak Jokowi memang sudah jauh dari integritasnya. Nah, apa penyebabnya nanti saya akan jelas di akhir video ini. Nah, saya akan mulai dari poin pertama dulu. Pak Jokowi memang sudah jauh dari prinsip demokrasi. Nah, kita tahu Indonesia ini adalah negara demokrasi. Bahkan sejak Indonesia merdeka, diproklamirkan oleh Bung Karno dan juga Bung Hatta, dalam Pancasila yang dirumuskan oleh Bung Karno, di sila keempat itu mengandung demokrasi. Dan itu sudah diproklamirkan oleh Bung Karno. Dan bahkan ketika Bung Karno mengunjungi Dewan Keamanan PBB di New York, Bung Karno telah memproklamirkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Kemudian demokrasi Indonesia mengalami tantangan yang begitu hebat ketika masuknya pengaruh komunis ya dalam diri Partai Komunis Indonesia yang pernah eksis di Indonesia. Tapi akhirnya memang demokrasi sulit dihancurkan meskipun banyak memakan korban, dan Amerika juga menerapkan strategi containment strateginya atau strategi pembendungan pengaruh komunis pada saat itu, di mana komunis ini sedang gencar-gencarnya mempengaruhi negara-negara Asia Tenggara. Salah satunya Indonesia yang berhasil dipengaruhi yaitu Vietnam, Korea Utara, dan masih banyak lagi negara-negara yang sampai hari ini merupakan negara sosialis komunis. Nah, tapi Indonesia tetap kokoh dengan demokrasinya. Ketika Orde Baru bergulir, demokrasi Indonesia berjalan dengan mulus. Tapi belakangan menjelang akhir-akhir kepemimpinan Soeharto pun demokrasi mengalami goncangan yang luar biasa, di mana Soeharto mulai mempertahankan kekuasaan absolutnya, yaitu yang mengarah kepada sosialis komunis sebenarnya, ya kan, di mana kalau suatu kekuasaan dipertahankan atau itu cenderung korupsi, ya kan, absolute power tend to corrupt. Itulah prinsip yang bertentangan dengan demokrasi. Makanya di tahun 1998 Soeharto digulingkan oleh kekuatan rakyat, people power, yang dimotori oleh mahasiswa, dan akhirnya Soeharto tumbang dan kembali demokrasi ini berjaya lagi. Ya, kembali digulirkannya yang namanya reformasi dengan agenda kembali menegaskan bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi. Tidak boleh ada kekuasaan yang over, yang berlebihan. Kekuasaan itu ada batasnya, ya kan? Kekuasaan itu dibagi, share power, ya, power sharing di antara ketiga trias politika, ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Dan itu kembali lagi bergulir sejak reformasi. Reformasi diperbaiki, set ulang lagi konstitusinya, di mana kekuasaan dibagi tidak sepenuhnya di pemerintahan. Nah, dan akhirnya setelah masa transisi, di masanya Pak Habibie, kemudian Pak Abdurrahman Wahid, dan kemudian Bu Megawati, akhirnya kita mulai menghadirkan lagi pemilu yang demokratis sejak tahun 2004 dan terpilih Pak SBY. Nah, rejim SBY ini berjalan 10 tahun dan itu sudah dibatasi, selesai sampai di situ. Dengan tetap mengusung agenda reformasi, ya, korupsi dan nepotisme, meskipun mengalami jalan terjal, tapi demokrasi terus bergulir. Namun di masa Pak Jokowi semakin baik lagi. Tapi di akhir-akhir masa kepemimpinan Pak Jokowi di tahun-tahun terakhir ini, kita melihat bahwa demokrasi ini mengalami ancaman, di mana sang presiden, sang pemilik kekuasaan ini, sang presiden yang memiliki kekuasaan
cukup besar di negeri ini mulai mengoyak ya demokrasi ini dengan berkeinginan untuk memperpanjang kekuasaannya menjadi 3 periode. Kemudian ada lagi wacana untuk menambah 3 tahun karena masalah pandemi. Demokrasi itu sangat menghormati yang namanya konstitusi, aturan atau law of force yang sudah ditentukan oleh negara ini, yang sudah disepakati bersama-sama, harus dijalanin. Itulah prinsip demokrasi. Tidak boleh menambah-nambah, tidak boleh melawan konstitusi. Dan inilah yang ditentang oleh PDI Perjuangan sendiri sebagai partai pengusung Pak Jokowi. Ini yang harus kita hormati, PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, dia tetap teguh pada prinsip demokrasinya, walaupun anak emasnya sendiri, Pak Jokowi sendiri, ya punya keinginan itu. Dan terus bergulir dan akhirnya konstitusi dirubah hanya untuk memuluskan keinginan sang presiden yang ingin memperpanjang masa kepemimpinannya, walaupun tidak lagi melalui dia, tapi melalui tangan-tangannya, melalui anaknya misalnya, seperti itu. Nah, ini yang saya bilang Pak Jokowi ini terlalu jauh sudah melangkah, ya, sudah meninggalkan yang namanya prinsip demokrasi. Terus yang kedua, Pak Jokowi juga sudah jauh meninggalkan agenda reformasi. Kita tahu reformasi tahun 1998 kita menggulingkan Soeharto karena ada 3 persoalan besar yang kita kenal dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, seiring berjalannya waktu setelah kita mulai benar-benar menjalankan sistem demokrasi dalam pemilihan umum ini, secara pemilihan presiden secara langsung di eranya Pak SBY tahun 2004, memang rejim-rejimnya mulai dari rejim Pak SBY sampai ke Pak Jokowi, Pak SBY berusaha keras untuk memberantas korupsi setelah terbentuknya KPK di eranya Ibu Mega. Tapi persoalan SBY ini kembali gagal menuntaskan persoalan korupsi, ya. Karena orang-orang lingkaran dia sendiri yang jadi koruptor. Nah, kegagalan Pak SBY ini di satu pihak, satu poin saja, yaitu korupsi. Tapi bergantinya rejim ke rejim Pak Jokowi, kembali hal yang sama terjadi. Pak Jokowi gagal menuntaskan korupsi ini. Bahkan Pak Jokowi terkesan melemahkan KPK, lembaga yang memang lembaga ad hoc yang memang dirancang khusus untuk memberantas korupsi. Tapi Pak Jokowi menambah satu problem besar, ya, dari agenda reformasi, yaitu nepotisme. Ya. Kalau Pak SBY cuma satu saja persoalan, yaitu korupsi, gagal dia berantasi. Tapi Pak Jokowi justru dia menambah persoalannya, bukan hanya korupsi yang gagal dia berantasi, tapi juga nepotisme terjadi lagi. Nah, ini persoalan besar yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya kan, dengan memaksakan anaknya untuk bertarung di level nasional, meskipun pengalaman belum terlalu banyak, ya kan, dengan menabrak konstitusi. Memang semua orang punya hak untuk tampil, ya, menjadi pemimpin negara ini. Tapi kita lihat, ya, kalau ada konstitusi yang membatasi itu, jangan menggunakan segala cara, ya, menghalalkan segala cara untuk menabrak konstitusi itu, gitu loh. Dan ini terjadi pelanggaran etika sudah diputuskan oleh MK bahwa terjadi pelanggaran etika di mana ketua MK-nya itu adalah adik iparnya Pak Jokowi sendiri. Nah, ini persoalan. Bagi saya Pak Jokowi ini sudah jauh dari agenda reformasi. Terus yang ketiga, Pak Jokowi jauh dari prinsip norma dan etika. Kita tahu, ya, di awal-awal Pak Jokowi ini sangat impresif. Kita menganggap Pak Jokowi ini salah satu pemimpin yang baik karena dia berasal dari akar rumput, dari level bawah, ya. Dia menghargai setiap orang, ya, dikritik pun tapi dia tetap kalem, dia tetap menerima karena itulah rakyatnya. Tapi kita melihat norma-norma yang dia miliki sejak dulu dan etika yang dia miliki sejak dulu itu serasa hilang di saat sekarang ini, ya. Serasa pergi dari Pak Jokowi, dan Pak Jokowi tanpa malu, ya. Bahkan seorang budayawan terkenal bernama Frans Magnus Seno mengatakan Pak Jokowi ini hampir kehilangan malunya dengan memasukkan anaknya, ya, menjadi calon presiden. Dia memaksakan segala hal, ya. Kemudian anaknya yang satu lagi masuk ke sebuah partai yang memang mengidolakan dia, ya, dengan tanpa proses yang normal, ya kan. Baru 3 hari jadi anggota partainya langsung jadi ketua umumnya. Ini apa, ya? Ini contoh apa? Legasi apa yang mau ditinggalkan oleh Pak Jokowi? Jika 10-20 tahun yang ke depan orang melakukan hal yang sama, orang akan merefer, oh dulu juga boleh itu.
Kenapa sekarang nggak boleh? Ya kan, dulu juga boleh itu presiden itu memajukan anaknya sendiri. Ini nepotisme, Pak. Ini bukan lagi etika yang dijaga. Oh, jangan dulu. Kalau Pak SBY mungkin masih bagus karena dia mendorong AHY untuk maju ke gelanggang politik ya. Tapi setelah kekuasaannya sudah berakhir, artinya dia tidak punya power untuk menggerakkan elemen-elemen kekuasaan di bawahnya untuk memuluskan rencananya memajukan anaknya. Jadi bagi saya Pak Jokowi ini sudah seperti bukan Pak Jokowi yang kita kenal. Ini Pak Jokowi yang baru ya, wajah baru, watak baru yang kita tidak pernah kenal. Pak Jokowi ini seperti ini. Terus yang terakhir, Pak Jokowi ini sudah kehilangan yang namanya prinsip paling utama dalam kepemimpinan nasional, yaitu integritas. Kita bisa lihat beberapa momen-momen belakangan ini, Pak Jokowi mengatakan, ya, saya tidak akan memajukan anak saya karena dia masih belum berpengalaman. Tapi belakangan dia mengizinkan, ya, Gibran untuk maju menjadi calon wakil presiden. Ya, integritasnya hilang. Terus kemudian, ya, pada beberapa bulan yang lalu dia mengatakan sebagai presiden dan juga gubernur, menteri sampai ke level bawah, kepala desa, bupati, kepala desa dan sebagainya harus netral, tidak boleh memihak, tidak boleh berkampanye. Tapi apa yang terjadi setelah itu, belakangan ini dia mengatakan bahwa presiden boleh memihak, presiden boleh berkampanye, ada aturannya, padahal aturannya itu tidak lengkap ya. Aturannya itu hanya diambil yang menguntungkan dia saja. Ini prinsip yang benar-benar penting bagi seorang leader, seorang pemimpin. Integritas, apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda ucapkan, ya kan, harus sesuai dengan apa yang Anda lakukan, ya kan. Belakangan ini banyak orang beranggapan bahwa kalau Pak Jokowi bilang A, jangan percaya dia akan melakukan A, pasti dia akan melakukan B. Artinya ini sudah terbalik. Apa yang selamanya kita kenal Pak Jokowi ini sudah di luar dari nalar kita, sudah di luar dari apa yang kita gambarkan Pak Jokowi dalam benak kita. Nah, terus apa penyebab ini semua? Ya, saya hanya menyimpulkan dalam satu prinsip, itu satu poin saja. Ini semua terjadi karena ada keinginan berkuasa, ya kan? Keinginan untuk terus berkuasa. Itulah yang namanya dosa nepotisme. Ya. Dia ingin terus berkuasa sehingga anaknya bisa melanjutkan. Kalau dia secara konstitusional sudah tidak bisa berkuasa lagi, makanya anaknya dimajukan. Terus anak yang lainnya jadi ketua partai yang lain. Sehingga kalau misalkannya dia sudah selesai kekuasaan secara konstitusional, dia masih punya partai. Ya, dia punya kekuasaan dalam diri anaknya yang lain. Ya kan? Ini luar biasa. Ini anti demokrasi. Ini berlawanan dengan prinsip yang sudah kita sepakati bersama-sama sejak Indonesia merdeka, yaitu demokrasi. Demokrasi sedang dirongrong oleh Pak Jokowi. Makanya saya tergerak hati saya. Saya adalah penggemar Pak Jokowi sejak pertama Pak Jokowi dipromosikan dari Solo, kemudian sampai ke Jakarta. Ya, ketika dia berduet dengan Pak Ahok, saya tambah cinta lagi. Ya. Ketika dia jadi presiden, apalagi saya senang sekali. Ya kan? Tapi saya adalah penggemar yang bertanggung jawab. Ya. Karena Pak Jokowi ini masih seorang manusia, saya tidak akan memuji dia 100%. Tidak. Karena dia adalah manusia. Saya masih menyisakan berapa persen, ya, 10 atau 15% ya, dari persentase saya memuji dia. Ya. Karena dia adalah manusia. Suatu saat dia masih bisa salah karena dia manusia. Dia bukan Tuhan. Makanya ketika Pak Jokowi melakukan kesalahan, menurut saya keluar dari rel demokrasi, keluar dari jalur reformasi yang sudah kita perjuangkan, maka saya sebagai pendukung dia, ya, fansnya dia, penggemarnya dia, saya harus kritik. Karena dia yang salah, kita tidak salah. Ya, partai tidak salah, Bu Megawati tidak salah, ya, para pendukungnya tidak salah, dia yang menyeleweng. Maka kita wajib mengingatkan dia, kita wajib mengkritik dia. Itu baru disebut penggemar yang bertanggung jawab. Jadi menurut saya apa yang saya lakukan ini bukan untuk meruntokkan, untuk menjatuhkan reputasi Pak Jokowi, tapi tidak. Saya lakukan ini untuk sebagai kritik saya secara pribadi, karena saya juga adalah penggemar Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi tidak berubah, dia sendiri yang telah merusak reputasi dia. Dia telah merusak legasi dia selama dia jadi presiden di Republik Indonesia ini. Di akhirnya, kepemimpinannya, semua pemimpin berharap soft landing. Tapi dia yang membuat akhir karirnya menjadi rusak. Dan namanya bisa rusak dalam sejarah Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih.